warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan aku Alfian Gin Ramadan dari Perti Iprija dari kelas Tarbiyah Reguler Sore semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk UAS ulangan akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Agama. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan gangguan jiwa? Oke, jadi gangguan jiwa adalah suatu kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga mengganggu fungsi sehari-hari dan kualitas hidup. Gangguan jiwa dapat berupa depresi, kecemasan, skizofrenia, dan lain-lain. Oke, pertanyaan kedua yaitu apa saja yang mengawali gejala jiwa menurut ilmu psikologi? Gejala jiwa dapat diawali oleh faktor-faktor seperti faktor genetik, yaitu faktor lingkungan seperti stres, trauma, dan kehilangan. Terus ada faktor biologis seperti perubahan kimiawi otak. Dan terakhir ada faktor psikologis yaitu pola pikir, emosi, dan perilaku. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa beragama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa beragama antara lain yaitu faktor keluarga dan lingkungan. Habis itu ada faktor pendidikan dan pengalaman. Ada juga faktor kepribadian dan emosi. Terus yang terakhir ada faktor sosial dan budaya. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat yaitu apa yang dimaksud dengan kebudayaan dan bagaimana hubungan agama dengan budaya. Oke, kebudayaan adalah suatu sistem nilai, norma, dan praktik yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Agama dan budaya memiliki hubungan yang erat karena agama dapat mempengaruhi budaya dan sebaliknya. Agama dapat membentuk nilai dan norma budaya, sedangkan budaya dapat mempengaruhi praktik dan interpretasi agama. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima yaitu apa sajakah yang mempengaruhi kehidupan psikologis seseorang sehingga ia akan memeluk agama? Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan psikologis seseorang sehingga ia akan memeluk agama yaitu antara lain kebutuhan akan makna dan tujuan hidup. Terus kebutuhan akan keamanan dan perlindungan. Habis itu pengalaman spiritual dan emosional dan pengaruh lingkungan dan keluarga. Oke. Lanjut ke pertanyaan keenam yaitu apa sajakah faktor yang mendorong manusia untuk beragama menurut psikologi Islami? Faktor-faktor yang mendorong manusia untuk beragama menurut psikologi Islami antara lain yaitu fitrah atau kebutuhan alami. Manusia akan Tuhan. Habis itu pengalaman spiritual dan emosional. Habis itu pengaruh lingkungan dan keluarga. Terus kebutuhan akan petunjuk dan bimbingan. Pertanyaan ketujuh. Apa pengaruh agama dalam kehidupan individu? Agama dapat memiliki pengaruh yang positif dalam kehidupan individu, seperti memberikan makna dan tujuan hidup. Terus meningkatkan keamanan dan perlindungan, membentuk nilai dan norma yang positif, dan meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Lanjut ke pertanyaan ke-8 yaitu apa fungsi agama dalam masyarakat. Fungsi agama dalam masyarakat antara lain yaitu memberikan landasan moral dan etika, meningkatkan kohesi sosial dan komunitas, membentuk nilai dan norma yang positif, memberikan bantuan dan dukungan kepada anggota masyarakat. Oke. Pertanyaan ke-9. Sebutkan tingkat kematangan jiwa keberagaman menurut perspektif psikologi agama. Tingkat kematangan jiwa keberagaman menurut perspektif psikologi agama antara lain yaitu tahap prakonvensional, yaitu keberagaman berdasarkan hukuman dan penghargaan. Terus tahap konvensional, yaitu keberagaman berdasarkan norma dan nilai sosial. Lanjut tahap post-konvensional, yaitu keberagaman berdasarkan prinsip dan nilai yang lebih tinggi. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu nomor 10. Apa perbedaan psikologi barat dengan psikologi Islam?
Oke, psikologi agama barat lebih fokus pada aspek manusia sebagai makhluk biologis dan psikologis dengan penekanan pada pengalaman subjektif dan kesadaran individu. Sedangkan psikologi Islam melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual dan religius dengan penekanan pada peran iman dan takwa dalam kehidupan psikologis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.